Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Games Fun Days. Selamat datang di podcast SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Hari ini bareng sama aku Wardah, dan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin sebuah topik yang seru banget nih, yaitu soal kualitas air yang ada di Kalimantan Timur. Sebelumnya, kenapa sih harus Kalimantan Timur? Karena saat ini daerah tersebut menjadi sorotan banyak orang nih, karena akan ada pembangunan ibu kota Nusantara. Selain itu, kita juga tahu bahwasannya Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Sungai Mahakam, yang dimana sungai ini memiliki panjang mencapai 920 km. Serta sungai ini juga dijadikan sebagai alat transportasi, sumber air, bahkan tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat yang ada di sana. Keren banget kan? Tapi di balik semua itu ada permasalahan yang gak bisa kita abaikan nih sobat, yaitu soal kualitas air bersih yang ada di sungai tersebut. Pernah gak sih teman-teman jalan ke tepian Sungai Mahakam terus mikir, kenapa ya air di Sungai Mahakam itu keruh banget? Nah, ini bukan hanya perasaan kita aja sobat, akan tapi ini valid dan memang ada penelitiannya. Ada dua faktor yang mengakibatkan air Mahakam itu menjadi keruh. Yang pertama, karena faktor alami. Menurut jurnal Change Water Quality in the Middle Mahakam Lakes tahun 2015, air sungai bisa keruh karena saat musim hujan, arus sungai membawa sedimen berupa lumpur, pasir halus, dan juga tanah dari hulu menuju hilir, sehingga menyebabkan meningkatnya TSS atau total padatan tersuspensi. Selain itu, di beberapa wilayah juga terdapat hutan rawa gambut, yang dimana airnya cenderung berwarna coklat. Hal tersebut diakibatkan karena terlarutnya zat organik seperti humat dan juga sulfat yang diperoleh dari pelapukan tumbuhan. Ini adalah faktor pertama, tapi tidak terlalu berbahaya. Jadi jangan khawatir ya sobat. Akan tapi jauh lebih berbahaya jika ditambah dengan faktor kedua, yaitu aktivitas manusia. Menurut penelitian analisis perairan Sungai Mahakam tahun 2018 sampai 2022, air di Sungai Mahakam mengalami kualitas penurunan. Hal tersebut diakibatkan karena meningkatnya zat tercemar seperti amonia, fosfat, dan juga bakteri coliform. Hal tersebut mengakibatkan kualitas air di Sungai Mahakam menjadi menurun, bahkan tercemar ringan hingga sedang. Ada pula analisis lain yang menyatakan bahwasannya air di Sungai Mahakam itu terdapat logam berat seperti timbal dan juga tembaga pada ikan gagok. Nah, ikan gagok ini adalah salah satu ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sana. Bisa dibayangkan kan? Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka dampaknya akan membahayakan kesehatan masyarakatnya juga. Wah, kok jadi bikin khawatir gini ya? Padahal ini baru beberapa permasalahan. Gimana kalau semuanya? Apalagi Kalimantan Timur akan menjadi pusat ibu kota Nusantara. Bisa dibayangkan kan bagaimana nasib jutaan penduduknya nanti? Semua kekhawatiran ini bukan hanya perasaan kita aja sobat, akan tapi ini tanda bahwa kita peduli terhadap lingkungan, terutama di masa transisi seperti sekarang. Karena jika terus kita biarkan, dampaknya jelas. Yang pertama, petani akan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, air bersih akan semakin susah. Dan yang ketiga adalah ekosistem menjadi rusak. Nah, bisa dibayangkan kan? Pasti setelah ini muncul pertanyaan nih, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita sebagai generasi muda bisa memecahkan permasalahan ini? Jawabannya bisa banget dong, dan sains adalah kuncinya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan fitur remediasi. Yang dimana fitur remediasi adalah salah satu teknik membersihkan air menggunakan tanaman. Misalnya eceng gondok, kangkung, dan juga kiambang. Akar-akar dari mereka ini dapat menyerap nitrat, fosfat, dan juga zat organik dari limbah rumah tangga dan pertanian hingga logam berat seperti merkuri, timbal, dan juga kadmium. Selain itu juga ada biofiltrasi yang dimana metode ini adalah metode membersihkan air menggunakan mikroorganisme. Gunanya untuk mengurangi bau, warna, dan juga kekeruhan air. Ini kalau kita lakukan dan kita aplikasikan cocok banget nih buat konsep Green City yang sedang dibangun oleh ibu kota Nusantara. Langkah kedua yang bisa kita jalankan yaitu dengan pertama, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan bahan deterjen yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Serta yang terakhir, menghemat air yang ada di rumah. Nah, kalau langkah-langkah kecil ini terus kita aplikasikan, aku yakin dampaknya akan besar.
Teman-teman, menjaga air hari ini artinya kita sedang menjaga kehidupan di esok hari. Sungai Mahakam udah ngasih kode nih ke kita bahwasanya mereka butuh kita. Maka dari itu, ayo kita jadi generasi muda yang membangun kota masa depan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama kimia dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sains sebagai landasan, kita bisa mewujudkan kota masa depan yang bukan hanya keren di brosur, akan tapi juga cerdas, tahan uji zaman, dan benar-benar berkelanjutan. Terakhir aku mengajak kamu dan kita semua, ayo sama-sama kita bukan hanya berharap kota masa depan menjadi lebih baik, akan tapi bagaimana kita bisa turun tangan dalam mewujudkannya. Itu tadi podcast dari aku. Terima kasih teman-teman karena udah dengerin. Aku Wardah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.